Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat dan Sobat Kemanusiaan dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kita kali ini. Tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna. Bareng aku Jahara Ardelia yang bakal nemenin kalian dalam episode spesial bertema Semangat Kemanusiaan bersama PMR. Nah, buat yang belum tahu, PMR alias Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan remaja yang berjiwa sosial, peduli, dan siap membantu sesama. Keren banget kan? Di episode kali ini kita nggak sendiri. Karena udah berhadir bareng kita narasumber luar biasa, anggota aktif PMR yang pastinya punya bakat pengalaman menarik. Oke, sekarang kita bersama kakak-kakak PMR yang ada di Mantan Laut. Kenalan dulu dong kak, namanya siapa dan kelasnya berapa? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ahmad Hanafi, selaku Ketua PMR di Mantan Laut. Sekarang aku kelas 12D. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nelly Andriani, aku dari kelas 12F. Halo semuanya, perkenalkan aku Zalfolia Daria, aku dari kelas 10E. Gimana nih kabar kakak-kakaknya hari ini? Wah, tentu sangat bahagia dong karena kami bisa berkesempatan diundang di podcast kali ini. Wah luar biasa, siap ya buat berbagi cerita dan inspirasi seputar dunia PMR. Siap banget. Bagaimana nih kak, kesan setelah mengikuti beberapa kegiatan PMR yang sebelumnya mengikuti perlombaan di Politeknik Negeri Tanah Laut dan sekarang di Jumbara? Tentunya rasanya sangat bahagia karena apa? Karena PMR Mantala baru ini mendapatkan juara 3 tandu cepat dan pertolongan pertama yang diadakan di Politeknik Negeri Tanah Laut. Lalu kami mengikuti Jumbara yang diadakan di Villa Arisa, yaitu kami sebagai peringkat kedua dan sebagai tenda terbaik di sana. Rasanya sangat bahagia tentunya karena kami tidak mematok ataupun tidak menargetkan juara waktu kegiatan lomba tersebut. By the way, apa saja nih kak persiapannya mengikuti Jumbara? Oke, sebelum ke persiapan Jumbara, aku ingin jelasin nih Jumbara itu apa dan kapan diadakannya. Jadi Jumbara itu adalah Jumpa Bakti Gembira yang diadakan tiap 2 tahun sekali yang di Tanah Laut. Yang tahun ini diadakan di Villa Arisa, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Nah, persiapan kami ini apa aja sih? Yaitu persiapan kami ada membangun tenda. Tenda itu kami tidak dari terpal, yaitu camping. Terus yang kedua adalah kerajinan. Kerajinan ini dibuat oleh teman kami sendiri, yaitu dari bambu. Dia itu mengukir atau melukis. Jadi situ banyak kerajinan berbagai macam jenis bunga tanaman, ada pun logo. Lalu yang ketiga ada drama. Drama ini kami persiapkan untuk tampil di pentas seni. Nah, kami juga ada pembelajaran bareng untuk 7 materi, terus kami tidak lupa untuk memberi teman-teman untuk menjaga kesehatan. Ceritakan dong kak sedikit tentang Jumbara kemarin. Nah, jadi Jumbara kemarin tuh yang pastinya seru banget karena pas Jumbara itu kami tuh ada hujan. Nah, hujan tuh bikin tenda kami tuh basah dan ada beberapa sekolah yang kebanjiran dan mereka tuh asik banget main hujan bareng di sana tuh ya nggak kak? Nah, terus yang sedihnya tuh kami tuh bakal pisah bareng teman-teman kami. Di situ tuh 3 hari tuh kayak nggak berasa banget tau. Soalnya kayak asik banget. Kami tuh banyak banget nemu teman di situ gitu. Alhamdulillah dari Mantan Laut terpilih menjadi Porpis. Apa sih itu Porpis? Porpis adalah Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Nah, yang dimana itu tuh fokusnya tuh untuk membantu menyalurkan pendapat PMR kepada PMI. Bagaimana kesannya setelah terpilih menjadi ketua Porpis tahun ini? Jujur ya, aku tuh senang banget aku bisa terpilih di sini. Tentunya aku bangga sama orang-orang di sekitarku juga mendukung, sangat-sangat mendukung. Aku tambah excited gitu. Nah, yang membuat aku terpilih itu adalah program kerja aku, yaitu sosialisasi dan edukasi. Nah, kenapa aku memilih sosialisasi dan edukasi? Nah, karena aku merasa dari sosialisasi edukasi itu PMR tuh makin dikenal, karena kayak sebuah PMR itu jarang banget dikenal orang gitu. Jadi aku ingin PMR itu lebih dikenal karena setiap mengawali setiap kegiatan pastinya ada materi. Nah, jadi materi yang saya berikan itu yaitu sosialisasi dan edukasi. Kenapa kakak tertarik untuk menjalankan diri sebagai ketua Porpis? Karena yang pertama, saya ingin menambahkan wawasan dan pengalaman terkait tentang PMR. Yang kedua, tentunya saya yakin dan siap tentang visi, misi, dan program kerja yang saya tawarkan.
sekarang kakak-kakaknya nih, bagaimana perasaan kakak-kakaknya ketika melihat adiknya terpilih menjadi ketua Porpis? Mau dari aku dulu apa dari Kaneli dulu? Boleh dari penghadapi dulu. Oke, dari aku sendiri sangat bangga karena di situ kayak kami waktu TM kemarin ada membahas tentang pencalonan ketua Porpis yaitu dari kelas 10 dan kelas 11. Kenapa tidak kelas 12? Karena akan menjabatnya itu nanti akan bentrok sama perkuliahan. Jadi kami di situ mengajukan tentang ketuanya itu dari kelas 10 dan kelas 11. Terus kesan dari saya sendiri sangat bahagia, senang dan bangga dan semoga menjalankan tugasnya dengan keren dan sangat berpengaruh bagi para remaja yang ada di tanah laut. Boleh dong untuk Kaneli. Aku pas itu tuh aku terkejut kalau pas dia terpilih itu sangat, kok keren banget bisa kepilih gitu, bangga banget pas itu tuh. Makasih Kak. Iya. Apa saja nih Kak pengalaman paling berkesan selama jadi anggota PMR? Yang paling berkesan itu kami ini bisa berbagi ilmu buat adik-adik, terus bisa nolongin teman-teman kalau ada yang sakit. Lalu dari aku sendiri pengalaman yang berkesan adalah waktu lomba kemarin. Jadi waktu lomba itu kami tidak menargetkan juara, tahu-tahu juara 3. Terus waktu tandu cepat itu kemarin ada kesalahan di situ yaitu tali saya itu kayak terikat. Aku nggak tahu di situ salahnya tiba-tiba terikat atau gimana. Jadi waktu pas udah lomba kemarin tuh kan tiba-tiba terikat. Wah gawat nih. Gimana caranya supaya nggak terikat? Jadi aku kemarin tuh biar nggak terlihat itu terpuntal, bahasa banyak terpuntal lah. Jadi di situ kakakku mepas di tengah, jadi pas ikatannya itu. Terus dari tandu cepat kemarin tuh kami nggak nyangka teman kami itu aktif dalam bicaranya. Kami awal-awal itu nggak nyangka seperti itu. Terus yang kedua adalah di Jumbara kami nggak nyangka bahwa sebagai juara 2. Lalu dari Zalpa? Kalau dari aku tentunya banyak banget. Yang pertama ya, kita di sekolah aja ini, aku tuh bisa akrab sama teman-teman aku, kakak-kakak kelas gitu. Karena yang awalnya aku nggak kenal, aku jadi bisa kenal mereka. Aku juga seneng banget bisa ngebantu orang-orang yang sakit. Soalnya kalau kita ngebantu orang tuh kayak rasanya tuh kayak ada kebahagiaan tersendirinya gitu lah ya kan Kak. Nah terus tuh yang bikin tambah ada pengalamannya tuh pas kita mengikuti lomba-lomba tuh. Nah yang pertama tuh pas kemarin di Poltek ya, tentunya tuh aku seneng banget. Ini kakak-kakaknya juara, teman-teman aku juara, semuanya juara, dan kami tuh nggak nyangka bakal dapet juara 3, bener nggak Kak? Nah terus pas di Jumbara itu aku tuh seneng, aku tuh malah tambah akrab sama teman-teman aku. Pokoknya kami tuh bercanda tawa bersama-sama bareng-bareng gitu. Yang paling asiknya lagi mereka tuh suka bantuin aku, itu pokoknya aku suka banget sama mereka baik banget sama aku gitu. Dan yang paling gak nyangka banget aku bisa jadi koordinator Porpis 2025 ini. Yang awalnya tuh aku tuh takut banget gak kepilih gitu. Terus ini kakak-kakaknya teman-teman yang di sini tuh nge-support aku gitu loh, kayak bisa gitu. Aku tuh sangat keren, sangat bangga gitu. Gitu aja sih. Siapa saja nih Kak yang berperan penting dalam membantu kakaknya ketika pemilihan ketua Porpis? Oke, nah yang pertama itu ada orang tua aku yang selalu mensupport aku apapun kegiatannya. Nah yang kedua itu dari madrasah sekolah saya sendiri. Yang ketiga dari pelatih serta pembina yang selalu mensupport saya dan selalu membimbing saya sampai bisa saya berada di titik ini. Yang keempat adalah teman-teman saya yang selalu nyemangatin saya, kayak ngasih gini gitu pokoknya jangan sedih gitu, pokoknya seneng ya Kak. Pokoknya berkat teman-teman aku jadi happy terus. Pokoknya terima kasih teman-teman aku. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan untuk Jumbara selanjutnya? Pesan untuk Jumbara selanjutnya yaitu Jumbara 4. Kakak berpesan kepada adik-adik semua yang akan mengikuti Jumbara 4 yaitu itu sangat berperan aktif. Jadi di situ ada penilaiannya yang berperan aktif. Lalu yang kedua, kita bukan cuman untuk lomba, di situ ajang untuk berjumpa gembira. Jadi di situ bukan ajang lomba, yaitu untuk kita bersenang-senang, untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman PMR yang ada di tanah laut. Lalu yang ketiga adalah
Misalnya nih ada kegiatan, misalnya olahraga persahabatan, itu kita ikutin aja tuh. Itu sangat asik. Terus juga itu menambah wawasan kita terhadap misalnya olahraga, lalu juga menambah pertemanan kita dengan kumpulan para PMR yang ada di tengah laut. Dari Zalpa? Kalau dari aku, semoga ada aku ke depannya bisa meneruskan tugas aku sebagai koordinator Porpis tahun 2025. Dan ke depannya kalian bisa lebih aktif juga nanti dalam Jumbara gitu. Pokoknya kalian senang-senang aja nanti di Jumbara. Kalian cobain aja tuh seasik apa Jumbara. Terima kasih banyak buat kakak-kakaknya yang udah berbagi cerita inspiratif hari ini. Buat sobat pendengar, semoga setelah dengerin podcast ini kalian makin semangat untuk berbuat baik dan menebar kebaikan di sekitar kita. Karena seperti semboyan kita di PMR, satu hati, satu tujuan untuk kemanusiaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jadi remaja yang peduli. Dadah. Sampai